Halo, kali ini aku mau buat risol tanpa daging-dagingan, tapi tetap premium rasanya. Oke, jadi dimulai dari isiannya dulu. Jadi di sini ada 11 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, 1 ruas dari kencur, minyak secukupnya, dan optional boleh ditambahin cabai rawit. Aku biasanya pakai cabai rawit, tapi sekarang enggak karena ini untuk ponakanku juga nanti supaya dia bisa makan gitu, dia kan nggak tahan pedas yang masih kecil. Nah, kemudian itu di blend semua, terus baru dipersiapin bahan-bahan utamanya seperti wortel, kentang. Di sini aku pakai kucai juga, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa, optional banget sih. Dan daun bawang sama daun seledri secukupnya. Kemudian baru dimasak. Ini pertama ditumis dulu semua bahan-bahan yang sudah di blend tadi, ditumis sampai dia layu, agak kecoklatan gitu. Baru kemudian kita masukin wortelnya. Setelah itu diaduk-aduk, benar-benar tunggu sampai dia meresap dulu, tapi nggak perlu lama banget. Nah, baru dimasukin air biar wortelnya cepat masak. Jadi kentangnya nanti dulu dimasukin, jangan sekarang. Nah, kemudian baru dimasukin daun bawang sama daun seledri, diaduk-aduk. Setelah agak masak itu baru dimasukin kentang kayak gini nih, biar nanti masaknya itu sama rata, karena kentang cenderung lebih cepat masak gitu ya. Kemudian baru dimasukin bumbu-bumbu, ada garam, ada kaldu jamur, black pepper, sama susu kental manis. Ini wajib banget, tapi kalau nggak mau pakai susu kental manis, setidaknya pakainya 1 saset aja, kemudian bisa ditambahkan gula gitu. Tapi ini aku nggak pakai gula karena biar creamy. Dan terus ada paprika powder. Paprika powder ini optional banget, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Baru dimasukin larutan maizena, atau kalau mau pakai tepung terigu juga bisa. Nah, terakhir aku masukin kucai ini supaya kucainya dia nggak berubah warna. Jadi aku masukinnya terakhir, karena kalau dari awal itu dia akan cepat layu gitu ya. Jadi warnanya udah nggak kelihatan lagi hijaunya. Kemudian disisihkan, dimasukkan ke wadah, disisihkan, baru kita buat kulitnya. Di sini ada tepung pro tinggi. Kemudian ada tapioka, telur 1 butir, dan air sama garam. Nah, airnya dimasukinnya secara perlahan, jadi jangan langsung tuang semua karena takutnya nanti keenceran. Jadi dimasukinnya bertahap aja kayak gini sampai dia mencapai konsistensi yang pas. Dan jangan lupa ditambahin minyak sayur. Minyak sayurnya ini aku pakai 40 ml. Nah, jadi konsistensinya tuh seperti ini, bisa lihat ya. Jadi dia nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair juga. Kemudian ditutup selama 15 menit deh kurang lebih. Kemudian setelah dibuka seperti ini, baru diaduk-aduk rata, saatnya dimasak. Nah, ini ya aku masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jadi jangan besar-besar banget apinya karena takutnya dia cepat masak dan nggak bisa di spread gitu. Dan sebelumnya juga jangan lupa diberi minyak teflonnya biar dia nggak kering. Nah, kemudian kalau udah masak semua baru dipindahin ke wadah. Bisa dilihat ini teksturnya adonannya elastis ya, jadi dia nggak gampang sobek gitu. Lakukan step yang sama hingga adonan habis, kemudian baru dibuat untuk baluran tepung rotinya. Jadi ini ada tepung terigu sama air dicampur jadi satu, kemudian sampai cair kayak gini, tapi nggak perlu cair banget. Nah, saatnya adonannya diisi pakai isian yang kita buat tadi. Jadi ini ditaruhnya adonannya agak ke bawah gitu biar dia rapi, ikutin seperti yang di video ya. Kemudian baru dibalurin dengan tepung yang sudah kita buat tadi sama tepung panir. Di sini aku pakai tepung roti karena tepung panir lagi habis, jadi yang ada stok cuma tepung roti. Kemudian setelah itu lakukan sampai semua adonan habis, baru digoreng. Tapi ini sebenarnya lebih baik masukin dulu ke dalam freezer selama 15 menit supaya tepung panirnya itu bisa nyatu ke adonan. Tapi kalau mau cepat juga nggak apa-apa, sebenarnya bisa langsung digoreng tapi menggunakan api yang besar aja, karena kan mau menggoreng si tepung roti atau tepung panirnya, di dalamnya kan udah masak. Nah, kalau ada sisa stoknya, jadi kalau misalnya nggak mau digoreng semuanya, baru bisa dimasukin ke dalam freezer. Di freezer itu bisa sampai 1 bulan. Kalau 2 bulan aku kurang yakin, tapi mungkin bisa ya seharusnya, karena itu kan dia di freeze ya, di frozen kan. Tapi aku belum pernah coba dan aku pun belum pernah nyampe 2 bulan, so aku nggak bisa kasih jaminan juga ini bisa bertahan sampai 2 bulan atau enggak. Dan ya ini rasanya enak banget, garing di luar, lembut di dalam. It's so creamy, tercipta dari tepung maizena tadi, dan kemudian ada rasa manis yang kita dapatkan dari kental manis.
apalagi kalau ditambahin rawit ya saat di blender tadi, itu rasanya nikmat banget. Semua rasa ada pedas, manis, gurih, and creamy, so flavorful. Cobain ya resepnya.